Shalom, selamat pagi. Kembali lagi pada hari ini bersama Pak Angga dalam pembelajaran pendidikan keluarga negara. Anak-anak dipersiapkan untuk mempersiapkan alat tulis dan pulpennya untuk mencatat segala hal yang memang nanti mau ditanyakan. Jadi bisa ditanyakan melalui konferensi online ataupun bisa melalui WhatsApp pribadi saya. Oke, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang asal-usul Pancasila sebagai dasar negara. Oke, apa yang kalian ketahui soal dasar negara? Dasar bersama dengan kata fondasi merupakan bagian yang paling pokok dan menjadi patokan dari suatu negara. Oleh karena itu, sebuah dasar negara sebagai fondasi harus disusun secara kuat mungkin sebelum suatu negara itu dibentuk. Nah, mengapa dasar negara Indonesia adalah Pancasila? Kita akan mencari tahu jawabannya. Kata Pancasila itu yang pertama kali mengusulkan adalah Presiden Soekarno dalam pidatonya untuk mengakhiri sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Arti atau makna Pancasila bagiannya erat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Panca artinya 5, dan sedangkan sila artinya adalah aturan atau tingkah laku atau hal-hal yang mengatur dari tingkah laku masyarakat Indonesia agar menjadi lebih baik. Hal ini paling tepat berkaitan dengan filosofi manusia itu sendiri yang memiliki 5 panca indera dan memiliki 5 jari dalam satu tangan, sehingga unsur-unsur yang terkandung dari unsur-unsur Pancasila itu merujuk pada kehidupan atau norma-norma sosial dari manusia itu sendiri. Lahirnya Pancasila dibangun atau dibentuk oleh 3 tokoh yang ada dalam gambar ini. Yang pertama itu ada Muhammad Yamin yang paling atas, lalu yang paling bawah itu M.R. Supomo, dan yang ketiga adalah Insinyur Soekarno. Kita akan coba melihat bahwa lahirnya Pancasila itu dimulai dari sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Nah, di dalam sidang ini agendanya adalah pembahasan dasar negara. Tokoh-tokohnya siapa saja? Tokoh-tokohnya adalah yang pertama Muhammad Yamin, yang kedua adalah M.R. Supomo, dan yang ketiga adalah Insinyur Soekarno. Berikut ini akan saya tampilkan cuplikan video dari berlangsungnya sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Bisa kalian cermati, kalian amati dengan seksama, karena setelah kalian melihat video ini kalian akan diberikan pertanyaan yang nanti akan Bapak berikan melalui Google Form dan kalian kerjakan langsung di dalam file Word tersebut. Masih asik membaca, Bung? Ya, beginilah, Bung. Jepang sudah menjanjikan kita suatu kemerdekaan. Kita bisa berdiri sendiri. Tapi saya rasa Indonesia masih belum siap. Masih ada 1 dan 2 hal yang harus diperbuat. Jelas Bung merasa demikian. Negara ini belum memiliki dasar yang mantap. Dasar yang mantap. Benar. Indonesia harus seperti negara lain sudah merdeka. Kita harus punya dasar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air, marilah kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ridhonya kita dapat berkumpul di sini. Indonesia akan segera menghadapi babak
babak yang akan mengubah sejarah dunia dan pandangan luar negeri terhadap kita. Merdeka! Merdeka! Gerbang menuju kebebasan yang kita perjuangkan dan cita-cita hidup di tanah mandiri yang saudara sekalian impikan. Oleh karena itu, dalam rapat ini kita akan membahas dasar-dasar negara sebagai fondasi bagi bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Saya, Rajiman Widyodiningrat, selaku Ketua dari BPU PKI, secara resmi membuka rapat ini. Menurut saya tidak bisa bagaimana pertemuan Saudara-saudara sekalian, saya mohon ketenangan. Kita semua memiliki tujuan yang sama di sini. Namun jika Anda hanya berbicara dalam kelompok, tak ada gunanya. Jika Anda memiliki usulan yang baik, lemparlah ke forum. Saya mempunyai usul. Indonesia adalah negara yang kaya akan tradisi dan budaya. Sejarah di Indonesia membuktikan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat besar. Oleh karena itu, kita memerlukan sebuah dasar negara yang dapat mengakomodir semua pihak di Indonesia. Saya setuju dengan pendapat Bung Agus Salim. Kita memang membutuhkan sebuah ideologi yang dapat mempersatukan segala pihak. Saudara sekalian, saya telah mendengarkan beberapa usul yang telah Anda utarakan, dan saya telah membuat sebuah rangkuman. Menurut saya, dasar negara kita dapat dirumuskan dalam 5 poin, yang saya sebut sebagai dasar dan asas negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Bung Yamin, saya akui kata-kata Bung memang luar biasa. Tapi Bung mesti ingat bahwa Indonesia adalah mayoritas beragama Islam. Bung sendiri Islam kan? Oleh sebab itu, saya meyakini bahwa Indonesia harus berasaskan Islam. Betul itu, Bung. Islam seharusnya dijadikan negara utama di Indonesia. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Apa Tuhan tidak dengar pernyataan dari Tuan Agus Salim tadi, ha? Kita membutuhkan sebuah dasar negara yang menyeluruh, bukan hanya mementingkan kelompok Anda saja. Tidak bisa Saya sependapat dengan Saudara Muhammad Yamin. Menurut saya, ide saudara sudah bagus karena mengandung unsur ketuhanan yang sekiranya dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia yang beragam. Selamat pagi, saudara sebangsa dan setanah air. Tempo hari kita telah berkumpul untuk melakukan rapat, namun masih inkonklusif. Oleh sebab itu hari ini kita akan berkumpul lagi membahas hal yang sama, dasar negara. Kepada saudara notulen, silakan menyampaikan notulen rapat kemarin. Saudara-saudara, tempo hari kita telah mendapatkan gagasan mengenai dasar negara yang dikemukakan oleh Bung Yamin. Namun, poin mengenai ketuhanan masih menimbulkan masalah yang cukup rumit. Baik, saudara-saudara sekalian, apakah ada gagasan mengenai masalah tersebut? Saudara-saudara, menurut saya tidak gunanya lagi kita mempermasalahkan agama. Semua agama dan keyakinan hanya menuju kepada satu Tuhan yang Maha Esa. Oleh sebab itu, ada baiknya kita tidak mempermasalahkan lagi agama. Saya rasa masih banyak persoalan yang penting dan juga mendesak untuk segera kita bahas. Tapi Bung, saya tetap meyakini bahwa Indonesia tidak bisa disamaratakan dengan segamblang itu. Indonesia adalah Islam. Kalau Bung memang berpendapat demikian,
Mengapa Bung tidak buat saja rapat sendiri dengan kelompok Bung? Di sini kita ingin menghasilkan suatu dasar negara yang merupakan hasil konsensus. Apabila Bung tidak dapat mengesampingkan ego kelompok, silakan, pintu keluar ada di sebelah sana. Saudara sekalian, Anda telah mendengar pernyataan dari Bung Hatta. Tidak ada gunanya kita melanjutkan rapat ini dengan ego dan kepala panas. Apakah ada pendapat lain mengenai dasar negara? Saudara-saudara, saya ingin menyampaikan ide dan gagasan saya mengenai dasar negara bagi bangsa kita yang tercinta ini, bangsa Indonesia. Berikut adalah asas-asas dari saya. Yang pertama, persatuan. Kedua, mufakat dan demokrasi. Ketiga, keadilan sosial. Keempat, kekeluargaan. Dan yang terakhir, musyawarah. Terima kasih. Bung, mengapa poin mufakat dan musyawarah dipisah? Apa tidak sebaiknya kedua hal tersebut digabungkan? Karena kedua hal tersebut adalah hal yang saling berkesinambungan. Dan sebenarnya saya enggan untuk membuka kembali masalah ini. Namun pada poin yang telah disampaikan oleh Bung Supomo sama sekali tidak mencakup masalah ketuhanan. Menurut saya hal itu sangat penting dan relevan, sehingga harus tetap disertakan. Lo tidak bisa itu semua orang mayoritas kan beragama Islam. Tidak bisa. Indonesia harus Islam. Terima kasih. Sudah tenang. Kita semua sudah berkumpul di sini selama 3 hari. Membahas apa yang seharusnya dibahas. Kita masih belum bisa menghasilkan dasar negara bagi negara kita tercinta Indonesia. Setiap kelompok masih sangat terpaku, masih sangat fokus terhadap kelompoknya masing-masing, masih punya kepentingan masing-masing. Kita tidak bisa seperti itu. Untuk itu, izinkan saya menyampaikan apa yang telah saya pikirkan sebagai dasar negara Indonesia. Ada pada 5 poin yang akan saya bacakan berikut ini. Rakyat Indonesia telah lama dijajah Belanda dan sekarang Jepang. Tetapi jangan pernah lupa betapa sengitnya kita bertempur bersama mereka. Rakyat kita bersatu tanpa memedulikan segala macam perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Bukanlah suatu persoalan bagi segenap rakyat Indonesia. Mari kita lanjutkan semangat tersebut. Kita lanjutkan dan kita wariskan semangat persatuan kita sebagai satu Indonesia. Dan itulah butir pertama, satu kebangsaan, satu Indonesia, tanah air Indonesia. Lalu bangsa ini adalah bangsa yang baru lahir, bangsa yang masih perlu belajar dari segenap dan semua bangsa yang telah mendahului kita mengalami kemerdekaan. Entah itu mendapatkannya, entah itu memperjuangkannya seperti kita. Kita semua harus bisa berteman dengan seluruh bangsa itu untuk mendapatkan suatu relasi yang sangat baik, dan juga untuk berpartisipasi dalam semua kegiatan dunia, entah politik, ekonomi, dan segala hal. Itulah poin kedua, internasionalisme dan peri kemanusiaan.
Yang ketiga adalah suatu budaya kita bukan untuk selalu berkumpul, berempuk, dan membicarakan segala masalah yang ada untuk mencapai suatu solusi. Mufakat, musyawarah, seperti yang saudara telah kemukakan sebelumnya. Yang punya gagasan menyampaikan, yang setuju menjalankan, dan yang tidak harus tetap toleran. Maka itulah ciri khas bangsa kita, dan itulah poin ketiga kita, permufakatan dan demokrasi. Selanjutnya, seperti kita ketahui, betapa menderitanya bangsa kita selama bertahun-tahun ini. Sungguh lama mereka dijajah, sungguh lama mereka kelaparan, sungguh lama mereka menderita. Maka setelah kita merdeka, adalah suatu misi bagi kita untuk bisa menyejahterakan rakyat kita, supaya dari Sabang sampai Merauke, rakyat kita bisa mencicipi apa itu kesejahteraan, apa itu hidup merdeka, apa itu kebebasan. Itulah poin keempat dari milik saya, kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir, untuk merangkum itu semua, kita semua ini beragama bukan? Kita semua harus punya satu pedoman sebagai manusia, yaitu Tuhan. Tetapi bukanlah Tuhan yang hanya berasaskan dalam satu agama saja, tetapi Tuhan yang sangat universal, bisa diterima segala kalangan masyarakat, segala rakyat yang punya kepercayaan dan agama masing-masing. Itulah poin kelima, ketuhanan. Semua itu saya namakan Pancasila. Dan dengan dasar itu, kita semua bisa melalui seluruh tantangan sebagai bangsa yang merdeka. Merdeka! 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 Sudah mengamati filmnya atau videonya? Bagaimana menurut kalian? Menarik bukan? Dan di sini Bapak akan menampilkan gambaran atau foto ketika sidang BPUPK itu berlangsung, di mana di situ di dalam sidang tersebut yang berada di gedung Volkskrant itu diketuai oleh Dr. Rajima Widyodiningrat. Inilah contoh gambarnya. Lalu yang terpenting dari sidang BPUPK tersebut adalah usul pidato Bung Karno. Bukan berarti pidato Muhammad Yamin atau MR Supomo itu tidak penting, tetapi pidato Bung Karno pada saat itu melengkapi usulan-usulan yang diajukan oleh MR Supomo dan Muhammad Yamin terkait dasar negara Republik Indonesia. Yang pertama, usulan soal dasar negara atau filosofi Grootschlik. Yang kedua, mengajukan 3 usul dasar negara. Yang pertama, soal Pancasila, Trisila, dan Ekasila. Akhirnya melalui kesepakatan forum, dan pada saat itu yang disepakati adalah Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Isi yang kita ketahui soal Pancasila pada saat ini jauh berbeda dari apa yang kita lihat di dalam sidang BPUPKI pada saat itu. Bung Karno mengusulkan yang pertama adalah kebangsaan atau nasionalisme, kemanusiaan, internasionalisme, musyawarah dan mufakat atau demokrasi, kesejahteraan rakyat, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, yang sudah kita sering bacakan setiap hari Senin atau kita pahami setiap kali kita upacara, itu yang sudah ubahan ketika Piagam Jakarta itu disempurnakan. Setelah sidang BPUPKI ada pembuatan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, dan di dalamnya mencakup dari penyempurnaan usulan pidato Bung Karno pada saat sidang BPUPKI. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada pertanyaan, anak-anak bisa mengerjakan lembar kerja. Bapak sudah siapkan di dalam Google Form, linknya sudah Bapak siapkan di sini contohnya. Kalian bisa langsung mengerjakan sekitar 10 menit
Bapak beri waktu. Nanti setelah itu kita akan melihat atau melanjutkan kembali kesimpulan dari materi ini. Sudah selesai? Kalau sudah, Bapak akan memberikan informasi yang berkaitan penting terkait pembentukan ideologi Pancasila atau dasar negara Indonesia. Yang pertama dalam faktanya, bahwa Pancasila itu sudah lahir jauh sebelum tanggal 1 Juni 1945. Di tahun 1934 sampai tahun 1938, Bung Karno pernah diasingkan di ND Flores, Nusa Tenggara Timur. Pada saat itu, Bung Karno banyak melakukan aktivitas merenung dan melihat kondisi masyarakat Indonesia yang ada di sekitaran ND. Dan dalam perenungan itu, Bung Karno mendapatkan nilai-nilai atau filosofi Pancasila di dalam pemikirannya. Dia merenung di bawah pohon sukun yang ada 5 cabangnya di dalam daun pohon sukun itu sendiri. Dan pohon tersebut masih ada sampai saat ini dan dinamakan pohon Pancasila. Dan tempat atau bukit di mana Bung Karno sering merenung pada saat itu disebut lapangan Pancasila. Dan hal tersebut jauh sebelum sidang BPUPK itu dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 1945. Dan ini menjadi fakta yang paling menguatkan karena kita mengetahuinya bahwa Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945. Padahal sebelum itu Bung Karno sudah merancangkan atau menggagas ide-ide dari Pancasila itu sendiri. Fakta yang kedua, bahwa lambang burung Garuda di dalam Garuda Pancasila itu mengalami revisi 3 kali. Siapa yang tahu bahwa lambang tersebut yang merancang adalah juga orang Indonesia, yaitu Sultan Hamid yang kedua. Dulu yang pertama, revisian yang pertama, lambang Pancasilanya atau lambang Garudanya dibuat menyerupai manusia. Yang kedua, burung Garudanya tidak memiliki jambul. Dan yang ketiga adalah Garuda Pancasila yang sering kita lihat pada saat ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjutkan materi atau pertemuan di minggu depan. Sebelum itu, Bapak akan berikan sebuah perenungan atau sebuah refleksi. Kalian bisa melihat lirik lagu yang akan Bapak sampaikan di dalam video ini. Kemudian setelah itu kalian bisa menulis refleksi untuk pertemuan pada hari ini. Sudah saya siapkan atau sudah Bapak siapkan di dalam Google Form. Oke, sudah? Kalau sudah, kalian bisa kerjakan di rumah. Kita lanjutkan pertemuan di minggu depan. Selamat siang. Shalom. Pernah dengar Indonesia, negara dengan ketuhanan yang Maha Esa, sehingga Tuhan jadi jawaban akan semua persoalan yang gak terjawab. Begitu. Pernah dengar Indonesia, negara dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil kepada yang punya kuasa dan beradab katanya setelah 65. Begitu. Pernah dengar Indonesia, negara yang bersatu. Kemudian muncul banyak persatuan yang adu kuat dengan persatuan yang lainnya. Begitu. Begitu. Pernah dengar Indonesia,
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Saking panjangnya jadi nggak ngerti, apalagi banyak rakyat yang nggak paham membaca. Begitu. Pernah dengar Indonesia? Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sayangnya semua adil sudah terbeli oleh yang mampu membeli. Begitu. Begitu. Ini Indonesia. Ini Indonesia. Ini Indonesia katanya. Ini Indonesia.